Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita sampai detik ini masih diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah. Ini juga merupakan bukti nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus gunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan sebelum semuanya terlambat. Apalagi di akhir-akhir ini tersebar wabah COVID-19 yang mengancam banyak manusia, mengancam banyak jiwa manusia. Yang kemarin kita lihat masih sehat, ternyata kita mendengar berita kematiannya. Yang kemarin masih terlihat segar bugar, ternyata hari ini sudah masuk ke rumah sakit dan jiwanya terancam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum waktunya datang, marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan ketaatan-ketaatan itu bisa menjadi bekal terbaik bagi kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita teladani, kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan oleh seorang wanita yang haid. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah sholat, bahwa seorang yang haid diharamkan untuk melakukan ibadah sholat. Dan ini telah disepakati oleh para ulama berdasarkan banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah ini. Kita kemarin juga sudah membahas tentang apabila seorang wanita haid sebelum asar, padahal dia belum sholat zuhur, ya. Jadi asalnya di awal waktu zuhur wanita ini belum sholat zuhur dan belum haid. Kemudian dia mengakhirkan sholat zuhurnya.
ingin mengakhirkan sholat zuhurnya, mungkin 1 jam setelah masuk waktu zuhur. Qadarullah wa ma syaa fa'al, datang tamu bulanannya, datang haid di akhir waktu zuhurnya, padahal dia belum sholat. Apakah dia wajib mengqadha sholat zuhurnya ataukah tidak? Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas masalah ini dan kita sampai pada kesimpulan bahwa wanita yang seperti ini tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat zuhurnya. Alasannya karena dia tidak bersalah, dan syariat membolehkan kepada kita untuk mengakhirkan waktu dari awal waktunya, mengakhirkan waktu sholat atau mengakhirkan sholat dari awal waktunya, sehingga ketika kedatangan haid sebelum dia melakukan sholat, ya, maka sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan datangnya haid juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak diwajibkan untuk mengqadha sholatnya. Taib, masalah yang berikutnya adalah apabila ada orang dia kedatangan haid, kemudian haidnya berakhir di akhir waktu yang bisa dijamak, di akhir waktu sholat yang bisa dijamak. Apakah dia diwajibkan untuk melakukan sholat awalnya atau melakukan sholat yang waktunya awal ataukah tidak? Saya contohkan misalnya antara waktu zuhur sama waktu asar. Itu kalau ada uzur, waktunya bisa dijamak. Begitu pula antara waktu maghrib dengan waktu isya. Apabila ada uzur, bisa dijamak. Kalau misalnya ada wanita yang haid, sucinya atau berhenti haidnya di waktu asar, apakah dia diwajibkan untuk sholat zuhur juga? Begitu pula apabila ada seorang wanita suci haidnya setelah masuk waktu isya, setelah masuk waktu isya, apakah dia diwajibkan untuk sholat maghrib juga? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Mayoritas ulama, jumhurul ulama, mengatakan bahwa orang yang seperti ini diwajibkan untuk menjalankan sholat yang diwajibkan di waktu awal. Dia diwajibkan untuk menjalankan sholat yang diwajibkan di waktu awalnya juga. Seperti misalnya apabila dia sucinya di waktu asar, maka dia juga diwajibkan untuk menjalankan sholat zuhurnya. Apabila dia sucinya setelah masuknya waktu isya, maka dia juga diwajibkan untuk menjalankan sholat maghribnya. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama berdasarkan sebagian athar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, berdasarkan athar dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan alasan bahwa dua sholat tersebut itu waktunya jadi satu apabila ada uzur. Seperti misalnya ketika seseorang sakit, dia boleh menjamak dua sholat itu dalam satu waktu.
Begitu pula apabila seseorang misalnya sholat di masjid, kemudian setelah itu turun hujan, maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak sholatnya. Begitu pula ketika safar, melakukan perjalanan jauh, maka dibolehkan bagi orang yang demikian untuk menjamak sholatnya, ya, menggabung dua sholat yang sebenarnya waktunya berbeda menjadi satu. Dan itu dibolehkan untuk sholat duhur dan asar, dan sholat maghrib dan isya, ya. Sehingga haid bisa dimasukkan ke dalam masalah ini, karena haid itu uzur. Karena haid itu uzur. Sehingga harusnya wanita yang suci dari haid di waktu yang kedua, dia juga wajib untuk menjalankan sholat yang diwajibkan kepada dia di waktu yang pertama. Ya, ini alasan-alasan yang disampaikan oleh mayoritas ulama dalam masalah ini. Pendapat yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang suci di waktu kedua, di waktu sholat yang kedua, dia tidaklah diwajibkan kecuali menjalankan sholat yang kedua saja. Sholat di waktu yang kedua saja, ya. Seperti misalnya ketika haidnya berhenti dan selesai di waktu asar, maka dia diwajibkan untuk menjalankan sholat asarnya saja. Apabila ada seorang wanita yang suci dari haidnya di waktu isya, maka dia hanya diwajibkan untuk menjalankan sholat isyanya saja. Ya, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan keadaan asal. Ya, keadaan asal ketika sholat waktunya sudah selesai, maka seseorang tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat tersebut. Waktunya sudah selesai, dan di waktu tersebut dia tidak diwajibkan untuk sholat. Ya, wanita yang haid di waktu zuhur dari awal sampai akhir dia haid, tidak ada kewajiban sholat padanya. Kemudian di waktu asar dia suci, maka yang diwajibkan kepadanya hanya sholat asar saja. Hanya sholat saja asar saja, karena dia sucinya di waktu asar. Dan pada asalnya sholat itu ada waktunya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin berdasarkan waktunya masing-masing. Sudah ada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap salatnya. Sehingga ketika waktu yang satu sudah berakhir, maka tidak ada kaitannya dengan waktu yang setelahnya. Ya. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua ini yang saya lihat lebih kuat. Kenapa demikian? Karena waktunya sudah berakhir, dan waktu setiap sholat itu pada asalnya berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana dengan athar yang dijadikan oleh dalil, yang dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama dari sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW? Setelah diteliti, ternyata athar tersebut sanadnya tidak kuat. Ya, setelah diteliti, ternyata sanad dari athar tersebut tidak kuat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini.
Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ana melihat dalil yang lebih kuat dalam masalah ini adalah dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa dia hanya wajib menjalankan sholat yang dia suci ketika itu. Kalau sucinya di waktu zuhur, ya dia mulai wajibnya sholat zuhur. Sucinya di waktu asar, dia mulai diwajibkan untuk sholat asar ketika itu. Dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat zuhur. Dia sucinya waktu maghrib, maka dari mulai itulah dia diwajibkan untuk sholat. Dia sucinya waktu isya, maka dari mulai sholat isya, ya, itu yang diwajibkan kepada dia. Sucinya waktu subuh juga demikian. Dari waktu subuh, dari waktu dia suci itulah dia diwajibkan untuk menjalankan sholat. Ya. Ustaz, bagaimana kalau tetap mengikuti pendapat jumhur ulama? Ya silahkan, ya. Yang penting kita melihat dalilnya jumhur ulama lebih kuat dulu. Itu yang penting. Kalau kita melihat dalil jumhur ulama kurang kuat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Yang kita ikuti adalah dalil yang menurut kita lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila ada orang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang diwajibkan hanyalah sholat yang dia suci di waktunya, tapi dia menganggap bahwa untuk kehati-hatian dia menjalankan juga sholat sebelumnya yang waktunya bisa dikumpulkan, maka tidak ada masalah. Untuk kehati-hatian, bukan untuk mewajibkan. Dan saya lihat pendapat ini juga bagus, ya. Pendapat ini pendapat yang bagus. Bisa kita lakukan yang demikian untuk kehati-hatian, bukan untuk mewajibkan. Untuk mewajibkannya kita butuh dalil yang lebih kuat dari sekedar athar yang sanadnya tidak kuat. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya adalah masalah puasa. Wanita yang haid juga tidak dibolehkan untuk menjalankan puasa. Dan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Hanya saja wanita yang haid diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan saat haidnya. Dan ini berbeda dengan masalah sholat. Sholat tidak wajib diqadha, tidak perlu diqadha. Ya, sholat yang ditinggalkan oleh wanita yang haid di hari-hari haidnya tidak perlu dan tidak disyariatkan untuk diqadha. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa diwajibkan untuk diqadha ketika ditinggalkan oleh wanita di hari-hari haidnya. Hal ini berdasarkan hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Kana yusibuna dzalik, ta'ni al-haid, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Dulu kami juga mengalami haid. Dulu kami juga mengalami haid. Ya, ini yang mengatakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Adapun salat kami tidak diperintahkan untuk mengqadhanya. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara puasa dengan salat. Puasa wajib yang ditinggalkan oleh wanita di hari-hari haidnya diwajibkan untuk mengqadha. Sedangkan salat yang ditinggalkan oleh wanita
di hari-hari haidnya tidak disyariatkan untuk diqadha. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam syariat Islam ini. Kenapa puasa wajib diqadha untuk wanita yang haid, sedangkan sholat tidak wajib diqadha? Karena kalau sholat wajib diqadha, itu akan sangat memberatkan kaum muslimah, akan sangat memberatkan wanita muslimah. Coba bayangkan, setiap bulan wanita muslimah kedatangan haid, dan sekali haidnya bisa sampai 7 hari. Bisa sampai 7 hari. 7 kali 5 berapa? 35. Coba bayangkan kalau ada perintah untuk mengqadha salat yang ditinggalkan oleh wanita muslimah di hari-hari haidnya. Maka harus ada waktu untuk mengqadha 35 salat. Ya, dan biasanya terjadinya setiap bulan. Coba kalau kita lipatkan dalam setahun. Ya. 35 kali 12 bulan. Berapa jumlahnya? Menjadi sangat banyak, dan itu akan sangat memberatkan wanita muslimah. Berbeda dalam masalah ibadah puasa. Setahun hanya sekali. Ya, setahun hanya sekali. Dan itu pun biasanya tidak di semua bulan. Ya, hanya 7 hari. Dan 7 hari kalau dibandingkan dengan hari dalam setahun, maka masih sangat sedikit, ya. Hari dalam setahun dalam kalender Hijriah 355 hari kira-kira. Dan 350 hari lebih dibandingkan dengan 7 hari masih sangat ringan, ya, masih sangat sedikit. 7 hari apabila dibandingkan dengan 350 lebih hari, ini masih sangat sedikit. Sehingga mudah untuk menjalankan hal tersebut. Makanya ada kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa masih diwajibkan, Ustadz? Kenapa tidak dibebaskan saja seperti sholat? Maka jawabannya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukankah wanita muslimah itu membutuhkan pahala yang akan meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Dan dengan tetap menjalankan puasa Ramadan, seorang wanita muslimah akan mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus melihat dari dua sisi ini. Kalau tidak menjalankan ibadah, wanita muslimah akan berkurang kemuliaannya. Tapi kalau misalnya diwajibkan untuk sholat, untuk mengqadha sholatnya, maka akan keberatan. Makanya Islam mengambil jalan tengah. Yang sholat tidak diwajibkan untuk diqadha, sedangkan yang puasa tetap diwajibkan untuk diqadha. Ya, di sholatnya syariat lebih melihat kepada masyaqqahnya, sisi beratnya untuk menjalankan. Kalau itu diwajibkan, maka akan sangat memberatkan wanita muslimah. Makanya sudah tidak usah untuk diqadha. Sedangkan di sisi puasanya, ya, di syariat puasanya, syariat Islam lebih melihat kepada pahala yang akan didapatkan oleh seorang wanita muslimah ketika tetap menjalankannya. Dan dari sisi masyaqqahnya sangat berkurang, ya, sangat ringan. Sehingga tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang wanita di bulan Ramadan kedatangan haid, kemudian suci dari haidnya sebelum fajar, ya,
suci dari haidnya mepet dengan waktu subuh. Datang waktu subuh, belum mandi wajib karena suci dari haidnya. Apakah diwajibkan bagi wanita yang demikian untuk menjalankan ibadah puasa? Jawabannya iya. Dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi iya, dengan syarat dia sudah punya niat sebelum masuknya waktu subuh. Dia harus sudah berniat sebelum masuknya waktu subuh. Kalau dia belum berniat sebelum masuknya waktu subuh, maka ya dia tidak sah puasanya. Ya, dia harus mengqadha puasa yang tidak dia niatkan dari malam harinya. Ya, niat tentunya ini tempatnya di hati ya, tidak dilafalkan. Niat itu tempatnya di hati. Ketika ada kehendak untuk berpuasa di esok hari, itu sudah dianggap sebagai niat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau ada seorang wanita haidnya berhentinya setelah waktu subuh? Setelah waktu subuh haidnya berhenti. Dan dia melihat tanda berhentinya haid. Ada cairan bening yang keluar setelah hari-hari haid. Itu menunjukkan bahwa haidnya benar-benar sudah berhenti. Padahal baru berlalu waktu 1 jam dari waktu subuh. Apakah dia diwajibkan untuk berpuasa di sisa harinya? Misalnya sisa harinya masih 11 jam. Sisa harinya misalnya masih 11 jam. Apakah dia diwajibkan untuk berpuasa di sisa harinya? Jawabannya tidak. Dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di hari itu. Dan kalaupun puasa dia tidak makan, maka puasanya tidak sah. Karena hakikat puasa itu meninggalkan semua yang menjadi pembatal puasa dari mulai waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Ya. Kalau tidak ada hakikat ini, maka puasanya tidak sah. Ini adalah rukun dari ibadah puasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah kalau seseorang tidak diwajibkan untuk berpuasa di hari itu, kemudian dia menampakkan makan dan minumnya di hadapan banyak orang di tengah-tengah bulan Ramadan, maka jawabannya tidak, dan itu tidak boleh. Karena kita harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Dan kita harus menjaga diri kita dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ya. Tidak boleh, kenapa? Karena kita harus menghormati orang-orang yang berpuasa. Bagaimana cara menghormati orang-orang yang berpuasa? Dengan tidak menampakkan makan dan minum di hadapan mereka. Maka jangan dibalik keadaannya. Yang berpuasa hormati yang tidak puasa. Tidak seperti itu. Karena ini adalah bulannya kaum muslimin, bulan puasanya kaum muslimin. Maka hormati kaum muslimin yang jumlahnya banyak itu. Jangan malah dibalik, yang banyak suruh menghormati yang sedikit. Ya, tidak demikian. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan bulan puasa dan perasaan banyak kaum muslimin. Kemudian kita juga diwajibkan untuk menyelamatkan diri kita dari tuduhan-tuduhan yang
tidak baik. Ya, kalau misalnya ada seorang wanita yang makan di tengah hari di depan banyak orang, ya, ada kemungkinan wanita tersebut dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, ini tuduhan yang tidak baik. Maka seorang wanita harus menjaga diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga silahkan dia makan, silahkan dia minum, karena dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi jangan ditampakkan di hadapan banyak orang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah yang selanjutnya adalah masalah jima', ya, berhubungan intim suami istri, berhubungan badan. Jima' ini juga diharamkan untuk dilakukan oleh wanita yang haid. Dan ini juga telah disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama akan tidak bolehnya wanita yang haid untuk melakukan hubungan badan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tazilun nisaa fil mahid." Fa'tazilun nisaa fil mahid, menjauhlah atau jauhilah wanita di masa-masa haidnya. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan demikian, "Isna'u kulla syai' illa nikah, ay illa al-wata'." Lakukan segala sesuatu dengan istri kalian kecuali berhubungan badan. Berhubungan badan, ya maksudnya berhubungan intim. Bukan hanya menempelnya badan, tidak, tapi berhubungan intim. Jima'. Illa nikah maksudnya adalah illal jima', illal wata'. Silahkan lakukan segala sesuatu dengan istri kalian yang sedang haid, tapi jangan sampai menjimaknya. Itu maksud dari hadis itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau ada orang tidak tahu setelah berjima baru ketahuan kalau ternyata istrinya kedatangan haid. Dan ini sangat mungkin terjadi. Ini sangat mungkin terjadi. Bisa jadi seorang wanita merasa haidnya belum datang. Merasa haidnya belum datang karena belum kelihatan. Kemudian berhubungan intim dengan suaminya. Tiba-tiba setelah berhubungan intim, ya, suaminya menemukan ada darah. Atau paling tidak ada bau darah. Bau darah haid misalnya. Apakah seperti ini berdosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak tahu. Karena ketidaktahuan. Karena ketidaksengajaan untuk menjima wanita yang haid. Ya. Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi dosa itu adanya ketika kalian sengaja melakukannya. Kalau ada yang mengatakan, "Ustadz, ini kan sengaja untuk jima, Ustadz." Iya, sengaja untuk jima itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah sengaja untuk menjima istrinya ketika sedang haid. Itu yang berdosa. Adapun sengaja menjima istri tidak ada dosanya. Makanya orang yang asalnya tidak tahu kalau istrinya haid dan istrinya juga tidak tahu kalau dirinya sedang haid, kemudian menjima, baru setelah itu ketahuan ternyata sebenarnya istrinya sudah kedatangan haid, maka yang seperti ini tidak berdosa karena tidak adanya kesengajaan untuk melakukan jima ketika sedang haid. Adapun ketika sudah tahu tapi karena syahwatnya akhirnya
melakukan jima, melakukan hubungan intim, maka inilah yang ada dosanya. Ya, inilah yang ada dosanya. Dan para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat dalam sisi kafarahnya. Para ulama berbeda pendapat, apakah yang melakukan seperti ini diwajibkan untuk membayar tebusan ataukah tidak diwajibkan. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban bagi orang yang melakukan seperti ini untuk membayar kafarah atau tebusan. Ini mayoritas ulama, ya. Karena meskipun itu dosa, mereka mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa ada kewajiban untuk melakukan tebusan. Tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan seseorang untuk membayar tebusannya. Mereka memang sepakat bahwa itu dosa, tapi tidak semua dosa harus ada tebusannya. Ya, seperti misalnya orang melakukan kezaliman kepada orang lain. Misalnya ya mengganggu orang lain ya dengan gangguan yang tidak sampai pada derajat menyakiti. Dosa tidak? Dosa. Tapi apakah ada kafaratnya harus membayar sesuatu? Tidak. Misalnya ada orang gosop ya, ngambil barang orang lain dengan sengaja dan orangnya tahu, tapi dia tetap mengambilnya, tetap memakainya, padahal orangnya tidak rela. Kemudian setelah itu dia kembalikan, dan keadaan masih dalam keadaan barangnya masih seperti semula. Apakah orang ini berdosa ketika menggosok barang tersebut? Jawabannya iya. Tapi apakah ada kafaratnya? Jawabannya tidak. Orang berbohong, berdosa tidak? Iya. Apakah ada kafaratnya? Jawabannya tidak. Tidak semua dosa itu ada kafaratnya. Makanya jumhur ulama mengatakan demikian. Orang yang berhubungan intim dengan istrinya saat sedang haid, padahal dia tahu istrinya haid, dia berdosa dan dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib banyak istighfar, tapi tidak ada kewajiban untuk membayar kafarat atau tebusan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib membayar kafarat. Ya. Wajib membayar kafarat. Kalau jimanya itu ketika di awal-awal haid, ya, darahnya masih deras, masih banyak, maka kafaratnya 1 dinar. Ya, kafaratnya 1 dinar. Taib. Dan 1 dinar ini bukan kadar yang sedikit ya. 1 dinar ini 4/4 gram. Bisa kita bayangkan berapa nominalnya, 4 juta lebih. Di zaman kita ini ya, 4/4 gram ini bisa sampai 4 juta lebih. Kalau misalnya jimanya setelah darahnya berhenti dan sebelum mandi besar, maka kafaratnya
setengah dinar. Dan setengah dinar itu juga masih banyak ya, masih 2 jutaan. Ada sebagian ulama yang mewajibkan ini berdasarkan fatwa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Fatwa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan fatwa ini dari sisi sanadnya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dari sisi sanadnya kuat. Namun mungkin banyak ulama yang melihat bahwa ini sesuatu yang berat. Ya, ini sesuatu yang berat. Sehingga untuk mewajibkannya, maka perlu dalil yang lebih kuat dari sekedar fatwa dari sebagian sahabat. Ini yang ana lihat ya menjadi sandaran mayoritas ulama ketika mengatakan bahwa tidak ada kewajiban apa-apa kecuali banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi ulama yang mengatakan bahwa fatwa seorang sahabat apabila tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya maka bisa menjadi hujjah, maka dia harus mengatakan sebagaimana yang difatwakan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apalagi kalau dilihat dari sisi bahwa kemungkinan besar ini bukan karena ijtihad dari beliau. Karena penentuan 1 dinar, penentuan setengah dinar, kemudian penentuan waktunya, kalau di tengah-tengah haid maka jadinya 1 dinar, apabila setelah haid berhenti tapi belum mandi itu setengah dinar. Penentuan-penentuan seperti ini sangat jauh dari sisi ijtihadiyah. Ini biasanya tidaklah diketahui oleh seorang sahabat kecuali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fatwa sahabat yang seperti ini bisa dihukumi sebagai hadis yang marfu', hadis yang dinukil atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada sisi ijtihadnya dari seorang sahabat. Ya. Maka kalau kita melihat sisi ini dan kita mengatakan bahwa qaulus sahabi itu hujjah, maka perkataan sebagian ulama inilah yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya. Tinggal kita melihat nanti ya, apakah benar dakwaan bahwa tidak ada sahabat lain yang menyelisih Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam masalah ini. Kalau memang tidak ada fatwa lain dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, yang kelihatan hanyalah fatwanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka ini menguatkan pendapat sebagian ulama. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau dia menjima istrinya saat darahnya masih keluar, maka dia wajib membayar tebusan 1 dinar. Kalau dia menjimanya setelah selesai masa haid tapi belum mandi, maka dia wajib membayar tebusan setengah dinar. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa 1 dinar itu 4/4 gram. 4/4 gram. Kalau setengah dinar berarti 2,125 gram. Taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah suami yang istrinya haid boleh bersenang-senang dengan istrinya di atas ranjang? Jawabannya dibolehkan.
selama tidak menjimaknya. Ya, selama tidak menjimaknya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama dari sisi batasan. Ada yang mengatakan batasannya adalah antara pusar dan lutut. Ya, tidak boleh bersenang-senang dengan istri di bagian antara pusar dan lutut istri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkan untuk bersenang-senang dengan istri di bagian manapun, yang penting tidak menjimaknya. Ya, yang penting tidak menjimaknya. Dari dua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dibolehkan bagi seorang istri dan suami untuk bersenang-senang di atas ranjangnya ketika masa haid selama tidak menjimaknya. Ya, selama tidak menjimaknya. Sehingga bagian-bagian antara pusar sampai lutut pun dibolehkan. Ya, dibolehkan selama tidak menjimaknya. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu, ya, lakukan apapun yang engkau inginkan kecuali jima. Jangan melakukan jima saja. Ya, jangan melakukan jima saja. Dan ini ya menjadikan kita lebih mudah ya dalam menjalani hari-hari haidnya istri. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah athar dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Masruq, seorang tabi'in, bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Inni uridu an as'alaka an syai'in wa ana astahyi." Sebenarnya aku ingin menyampaikan satu pertanyaan kepadamu, tapi aku malu. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Innama ana ummuk wa anta ibni." Tidak usah malu, karena sesungguhnya aku itu ibundamu dan kamu itu anak laki-lakiku. Faqal, maka berkatalah Masruq kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, "Malir rajuli min imra'atihi wa hiya haid." Apa yang dibolehkan untuk seorang suami dari istrinya ketika istrinya sedang haid? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lahu kullu syai' illa farjaha." Dia dibolehkan untuk melakukan apapun kecuali di farjinya saja. Tidak boleh mengambil tidak boleh bersenang-senang dengan farjinya istri, itu saja. Ini yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena melihat waktu ya, saya sebenarnya ingin meneruskan penjelasan yang lain, tapi karena sempitnya waktu, saya cukupkan sampai di sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan penjagaan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa benar-benar selamat dari wabah yang sedang melanda negara kita, wabah COVID-19. Dan
Mudah-mudahan bagi yang sudah terpapar COVID-19 diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan permasalahan darah wanita. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ummu Zalfa. Ummu Zalfa di mana? Dari Tangerang. Ya, silakan Ummu. Kan Ana biasanya haid itu kurang lebih 1 minggu ya, 1 pekan. Terus hari keempat atau hari kelima biasanya Ana bersih haidnya. Terus hari ke-6 atau 7 itu biasanya keluar lagi ngeflek gitu. Terus pada hari keempat atau kelima kadang berhubungan intim dengan suami itu boleh nggak ya, Ustaz? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, syukuran Ustaz ya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Wabarakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa berhubungan intim di hari-hari haid itu diharamkan ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama haramnya berhubungan intim di hari-hari haid ya. Bahkan mereka berbeda pendapat dari sisi kafarah tadi. Ada yang mengatakan wajib untuk membayar kafarat, membayar denda, membayar tebusan. Dan tebusannya tidak main-main, 1 dinar. Ya, lebih dari 4 juta sekarang. Ya, kalau di hari-hari ketika haidnya sudah berhenti tapi belum mandi, maka ya kafaratnya 1/2 dinar, dan itu juga masih banyak. Memang jumhur mengatakan tidak ada kewajiban itu, tapi mereka juga mengatakan dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan besarnya itu. Walaupun di hari keempat, hari ketiga tidak ada darah, ya, tidak ada darah yang keluar, tapi itu masih hari-hari haid. Ya, itu masih hari-hari haid. Apalagi kalau darahnya masih ada. Ya. Dan dari sisi kesehatan pun ini sesuatu yang tidak baik ya menurut kesehatan. Dan Islam tidaklah melarang sesuatu karena di sana, kecuali karena di sana ada mudarat yang besar. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus terus melihat sisi ini. Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali karena di sana ada mudarat yang besar. Hanya saja kadang kita tidak melihat mudarat itu, tapi Allah mengetahuinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Kadang mudaratnya benar-benar kita lihat. Ya. Maka ya kita ketika mendengar ada larangan dari syariat, katakan sami'na wa ata'na. Dan itulah jargonnya orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebaliknya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau agama Islam mewajibkan sesuatu, maka itu pasti karena adanya maslahat yang besar di balik itu. Maka jangan sampai kita merasa berat dengan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam, karena maslahatnya untuk kita sendiri. Ya. Dan maslahat tersebut bisa berhubungan dengan maslahat dunia, bisa berhubungan dengan maslahat akhirat, bisa berhubungan dengan dua-duanya, maslahat dunia dan akhirat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zalfa yang berada di Tangerang. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Di hamba Allah di Pamulang. Ustadz, kita sebagai anak apakah wajib mengqadha puasa atau sholat ketika orang tua kita sudah tidak mampu menjalankannya, baik karena sakit, pikun, atau hal lainnya yang menyebabkan yang sudah tidak mampu menjalankannya? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustadz.
Taib, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, ini bisa kita lihat keadaannya. Apabila keadaannya karena pikun, maka memang dia tidak wajib untuk berpuasa karena tidak sempurnanya akal, ya, karena akalnya sudah tidak sempurna, sehingga syariat Islam ya tidak menjadi syariat Islam menjadi gugur darinya. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menjalankan syariat Islam, karena beban syariat Islam itu selalu digantungkan kepada adanya akal yang sempurna. Apabila akal seseorang sudah tidak sempurna, maka kewajiban syariat menjadi gugur darinya. Makanya orang tua yang pikun itu syariat sudah gugur darinya. Anak yang idiot juga demikian, tidak ada kewajiban syariat atasnya. Anak-anak kecil yang belum balik juga demikian. Itu semuanya karena akalnya yang tidak sempurna. Ketika balik dan akalnya sempurna, maka ada kewajiban untuk menjalankan syariat, ya. Tidak terkecuali syariat puasa. Tidak terkecuali syariat puasa. Begitu pula syariat salat. Orang yang sudah pikun tidak punya kewajiban untuk salat 5 waktu. Dia juga tidak punya kewajiban untuk berpuasa karena dia sudah pikun. Akalnya sudah tidak sempurna. Tapi tetap saja kita menganjurkan dia atau mengingatkan dia untuk menjalankan sholatnya. Kita tetap mengingatkan dia untuk berpuasa, walaupun kita tahu sebenarnya dia tidak punya kewajiban untuk menjalankan hal tersebut. Kalau ini tetap menjadi kewajiban, maka akan sangat memberatkan manusia. Makanya Islam menggugurkan kewajiban itu sama sekali. Kenapa kita tetap mengingatkan dia untuk menjalankan sholatnya, untuk menjalankan puasanya, agar keadaan atau suasana ibadah masih terus ada pada dia. Dan kita berharap dengannya, ya, dengan mengingatkan dia kepada ibadah tersebut, menjadikan dia nantinya husnul khatimah, bisa ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usianya dengan penutup yang baik. Adapun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau akalnya masih sempurna, akan tetapi dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena lemahnya badan dia atau karena sakit tertentu, maka kewajiban puasa berubah menjadi fidyah, ya, berubah menjadi fidyah. Dan fidyah ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, diwajibkan kepada orang tua yang tidak mampu berpuasa karena tuanya, atau orang yang sakit menahun dan tidak ada harapan bagi dia untuk bisa sembuh dari sakitnya. Misalnya, ya, saya misalkan ini untuk memudahkan pemahaman saja, untuk mendekatkan pemahaman. Apabila ada orang yang usianya 40 tahun, masih 40 tahun, harusnya puasa kuat, tapi dia punya penyakit mah kronis, dan dokter memvonis ini sangat-sangat sulit sekali untuk sembuh. Ini akan terus seperti ini, dan puasa akan membahayakan dia. Misalnya demikian, maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk mengganti puasanya dengan fidyah, walaupun secara usia dia masih tergolong muda, 40 tahun. Tapi karena dia punya sakit yang menahun seperti ini, tidak ada harapan untuk sembuh, maka ya dia boleh mengganti puasanya dengan fidyah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, berapa takaran fidyahnya? Fidyah itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan memberikan makan, dan ini yang paling afdal. Berikan makan kepada fakir miskin, 1 porsi makan yang wajar, 1 porsi makan yang wajar. Dan
Itu yang dulu dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan karena beliau ya mendapatkan keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk panjang umur, maka usia beliau sampai melebihi 100 tahun, ya. Usia beliau sampai melebihi 100 tahun. Di akhir hidupnya ya beliau sampai pada usia tidak mampu untuk puasa lagi. Maka akhirnya yang beliau lakukan adalah di hari terakhir bulan puasa beliau mengumpulkan ya sejumlah fakir miskin. Fakir miskin sejumlah hari puasanya. Misalnya 30 orang ya, kalau itu hari ke-30, beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin, kemudian beliau memberikan makan kepada mereka semuanya. Dengan begitu maka gugurlah kewajiban untuk berpuasa atas beliau, ya. Begitu pula apabila orang tua kita ya sampai pada usia yang demikian sehingga orang tua kita tidak mampu untuk berpuasa, sebaiknya kita tiru caranya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, ini lebih mudah dan ini yang menjadi pilihan salah seorang sahabat, dan tentunya itu yang lebih afdal daripada kita memberikan atau melakukan cara yang kedua, yaitu memberikan makanan pokok ya, seperti misalnya beras ya 1,5 kilo ya. Ini memang dijelaskan oleh para ulama, yaitu memberikan setengah sa ya. Ya kalau kita takar ya kira-kira 1,5 kilo untuk satu hari. Tapi kalau kita disuruh memilih mana yang lebih afdal, maka yang lebih afdal adalah yang dicontohkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan makan ya yang wajar kepada seorang fakir miskin untuk setiap harinya. Kalau kita tahu misalnya orang tua kita tidak bisa berpuasa karena sakitnya sudah beberapa tahun, kita lihat saja berapa tahun. Kalau misalnya 3 tahun, ya kalikan saja ya hari-hari puasanya kali 3 tahun. Kita kumpulkan fakir miskin untuk memberikan makan kepada mereka. Atau kalau misalnya kita tidak bisa mengumpulkan fakir miskin, sudah bikin saja satu makanan, satu box makanan yang di situ ada nasinya, ada lauknya, ada minumannya yang wajar ya, tidak harus mewah, tapi jangan juga terlalu sederhana, yang wajarnya kita makan bagaimana. Kemudian kita bagikan box makanan tersebut kepada fakir miskin yang kita tahu. Ya dengan demikian maka menjadi gugur kewajiban puasa bagi orang tua kita yang sudah tidak mampu berpuasa karena sakitnya. Demikian wallahu taala alam, dan jawaban pertanyaan ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.